biasa walaupun Ramadan tetapi tetap sehat ya Pak ya. Iya, jadi di sini ini ingin ini Pak sedikit belajar nih Pak melalui cara wawancara Pak terkait tentang salah satu tugas juga di Guru Penggerak itu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran. Di sini pemimpin pembelajaran itu bisa seperti ini di kelas ataupun seperti Bapak mungkin sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Nah, di sini ada mungkin beberapa pertanyaan Pak. Di sini mungkin pertama yang ingin ditanyakan Pak, ada nggak sih Pak suatu masalah yang Bapak pernah hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Kalau ada boleh diceritakan Pak, dan bagaimana sih Pak Bapak cara untuk menyelesaikan atau mengambil keputusannya itu Pak? Ya, jadi permasalahan itu baik pribadi maupun secara lembaga institusi itu tetap ada saja problem tersebut. Dan permasalahan itu yang memang banyak hal yang misalnya tema etika yang dilakukan oleh pimpinan kepala sekolah bisa menjelaskan secara arif dan bijaksana. Jadi salah satunya ya seperti itu. Jadi contohnya ketenaga pendidikan yang sekarang di SD Negeri 2 Cikuang, Palimanan, kadang kebutuhan tersebut walaupun memang sudah terpenuhi, tapi tuntutan dari luar kadang-kadang ada tenaga pendidikan yang ingin artinya masuk atau honor atau level di SD kami. Hal tersebut juga dilema. Di satu sisi Bapak di sini sudah mencukupi, namun di sisi lain artinya yang bersangkutan contoh misalnya ada titipan itu pihak di sana, makanya solusinya ya salah satunya intinya adalah diberikan pemahaman dan penjelasan. Jadi intinya sih komunikasi ya Pak ya, jalan utama ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kemudian setelah komunikasi itu kita juga harus bisa memutuskan dengan arif dan bijaksana seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, di sini di modul 3.1 itu saya belajar tentang ini Pak, adanya dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika ini seperti yang tadi Bapak ceritakan ya Pak ya, nah, tapi ada juga mungkin pengalaman atau seperti apa Pak tentang rujukan moral. Kalau rujukan moral ini lebih kepada ada mungkin ada hal yang benar padahal tapi di sisi lain itu salah gitu Pak, barangkali bagaimana sih Pak Bapak mengidentifikasinya gitu, apakah itu termasuk dilema etika ataukah itu rujukan moral gitu Pak? Iya, jadi contoh seperti itu ya di lapangan tidak lepas daripada hal yang positif dan negatif. Ada yang positif tapi untuk demi kepentingan umum juga bisa dilakukan. Ya bukan positif, artinya negatif yang perlu dilakukan harus, tapi untuk kepentingan umum pun itu bisa. Apalagi hal yang positif itu dari segala persoalan tentang moral yang moral itu semua itu dimiliki, namun di dalam bentuk kegiatannya yaitu jadi seperti misalnya bisikan atau tusukan seorang kepala sekolah atau misalnya ada pendidikan pendidik itu bisa saja artinya pendidikan artinya, namun ada hal yang untuk dibicarakan secara negatif juga ada, secara positif juga ada, namun kita tetap sebagai kepala sekolah artinya melihat alur daripada isi dari kegiatan tersebut. Jadi
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Mungkin tadi hampir sama dengan yang tadi Pak, ada tentang dilema etika, benar dengan benar gitu, sama-sama benar gitu. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Ya, salah satunya jadi kalau problem secara institusi atau kelembagaan, salah satunya adalah musyawarah. Terkait dengan tadi, langkah-langkah apa sih Pak, atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya bagaimana? Langkah apa Untuk mengatasi suatu kasus yang berbeda. ya, prosedur langkah-langkahnya satu, kesiapan diri dari seorang itu yang kedua adalah merencanakan apa yang dilakukan sebagai rutinitas kinerja kepala sekolah itu, dan yang ketiga adalah pendekatan secara humanis maupun pendekatan di lingkungan itu. Perlu ada perencanaan juga, terus ada musyawarah sehingga bisa melakukan yang dipakat ya. Iya, Pak. Iya, baik Pak. Ini hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan? Tidak sepihak, artinya input yang didapat, artinya jadi harus adanya masukan dari pihak manapun, itu langkah-langkah yang secara efektif, dan juga Bapak tidak lepas daripada artinya monitoring. Hal-hal apa sih Pak yang menurut Bapak ini menjadi sebuah tantangan gitu dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan tersebut pasti ada setiap institusi buat pribadi. Salah satu tantangan tersebut yang namanya manusia itu karakternya berbeda-beda, emosionalnya berbeda-beda. Ini kembali kepada etika moral. Dari hal tersebut maka pasti akan muncul suatu gagasan, ide atau garis yang disampaikan. Baik Pak, ada nggak sih Pak jadwal khusus atau ketika Bapak mengalami suatu kasus langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau ada jadwal khusus nih Pak untuk menyelesaikan kasus, dan bentuk atau prosedur apa nih Pak yang biasanya Bapak jalankan? Ya, salah satunya seperti itu sudah menjadi kewajiban kepala sekolah. Salah satunya ada yang secara langsung spontan dilakukan kembali kepada kasus yang dihadapi. Ada juga yang dijadikan agenda oleh kepala sekolah untuk diinginkan untuk memahami agar dalam mengambil keputusan itu dapat diterima tenaga pendidikan maupun objek yang dilakukan seperti sargas lingkungan siswa maupun yang tepat sasaran. Siswa ini kayak ada yang spontan, ada yang terjadwal ya. Baik Pak, ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor apa nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang faktor-faktor yang mendukung kebijakan dan keputusan seorang kepala sekolah artinya tidak lepas, artinya bantuan moral baik secara pribadi maupun secara institusi, terutama adalah humanisme dari tenaga kependidikan maupun pendidik. Tapi ada juga yang sifatnya secara pribadi yang bisa membantu artinya kebijakan dan keputusan Bapak dalam langkah-langkah kegiatan. Salah satunya ini diatensi itu termasuk salah satu guru yang bisa diajak ke rumah sakit, yang bisa diajak bersama, yang bisa diajak untuk mengajukan salah satu institusi. Kita sudah di penghujung wawancara nih Pak, dari semua hal yang disampaikan tadi Pak,
pelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, pelajaran-pelajaran tersebut salah satunya tidak harus yang positif saja, tidak harus yang enak-enak saja, tidak harus yang indah-indah saja. Jadi hal yang tidak enak, hal yang tidak indah, hal yang kadang artinya menyakitkan, hal yang kadang merenungkan Bapak, itu semuanya adalah sebagai kajian secara individu sebagai kepala sekolah dalam artinya pemahaman pembelajaran. Biasa ini Pak, pembelajaran untuk saya ya Pak ya, mudah-mudahan bisa menjadi apa ya Pak, secercah agar saya ke depan bisa mungkin ketika malam di ilmu etika bisa memutuskan suatu hal yang memang menjadi seperti kata Pak tadi ya Pak ya, arif dan bijaksana. Luar biasa Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ujangannya. Mohon maaf ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, selama ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Doa dari ibu juga barangkali bisa Alhamdulillah. sehat walaupun sambil puasa ya malah nyaman. Iya, alhamdulillah Pak ya, walaupun puasa tapi tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Oke, Pak, di sini saya mau belajar banyak nih dari Bapak. Mungkin dengan cara wawancara, Pak. Salah satunya ini juga merupakan satu tugas saya sebagai guru penggerak dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan oleh pembimbing pembelajaran. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan Pak, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk diri saya ke depan ya Pak ya. Ketika saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran ya Pak ya. Baik Pak, di sini ada nggak sih Pak masalah atau hal yang pernah Bapak hadapi di sekolah ini sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema pada diri Bapak? Kalau ada, boleh diceritakan Pak, dan bagaimana sih Pak Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut? Pertama saya datang ke sini, saya menemukan satu kelas yang kosong, dan di situ hanya ada tikar 4 biji, kemudian meja TK kan. Iya, Ada meja kecil. meja kecil, kisaran 4 atau 5 pada saat itu. Disangka saya itu kelas yang sumbung, kelas yang kosong. Ya ternyata besoknya ada siswa. Iya, jadi dihuni, ternyata ada penghuninya. Nah itu kan masalah, itu kan dilema. Bagaimana cara menyikapinya sehingga pada saat itu ya berupaya lah. Saya sih jangankan siswa belajar dengan karena tikar gitu atau meja kecil, sinar saja, sinar yang masuk ketika siswa belajar itu kan yang baik dari kiri, kayak sekarang tuh sinar dari sana ya. Nah, papan di sana berarti kan dari sini itu sudah efektif. Nah, kalau dari kanan itu sudah problem, itu sudah tidak bagus. Apalagi ini ruangan yang tidak memiliki kursi dan meja. Jadi pada saat itu saya bermusyawarah dengan guru, istilahnya itu meminta pendapat dari bapak dan ibu guru bagaimana caranya, dan musyawarahnya memutuskan beli gitulah dengan cara menggunakan dana talangan. Dana talangan apa saja, yang penting siswa tidak belajar sambil tidak nyaman gitu, tidak nyaman gitu. Itu barangkali antara lain. Kalau saya tadi dengar cerita Bapak, berarti kalau saya ambil benar-benarnya Bapak ini pemimpin yang memang tidak lepas dari partisipasi dari guru sekitar di sini ya Pak ya. Jadi saya memang segala sesuatu keputusan itu melibatkan guru-guru yang ada di sini. Luar biasa. Baik Pak, mungkin untuk selanjutnya di sini Pak, bagaimana sih Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi ini, apakah termasuk dilema etika ataukah mungkin rujukan moral Bapak? Bagaimana? Dilema etika ya itu kayak tadi, hal-hal yang sifatnya harus dibayar di luar RKS ini, kayak ini kan buku bahasa Cirebon, katanya hanya Palimanan yang belum pernah ngambil. Nah itu tuh
kan harus dibayar, makanya tuh ini baru dibawa. Iya. Itu kan dilema moral Iya. kaitannya dengan itu tuh. Ya efeknya sih belum tentu ini tuh bisa dimasukkan atau tidak. Iya. Itu terus apa itu? Iya. Kemudian bujukan moral, apakah pernah ada barangkali Bapak menemukan ada bujukan moral selama di SD ini, Pak? Misalnya ada hal-hal yang memang sebenarnya Bapak tahu ini benar, tapi ada juga sisi salahnya gitu. Apakah pernah Bapak menemukan itu? Ya mungkin karena apa ya, kurang kontrol atau kurang ide saya. Selama ini sih kayaknya belum ada. Iya, jadi disebut belum adanya apa? Saya sih selalu terbuka. Menemukan permasalahan itu kalau memang bisa ditangani sendiri ya tangani, kalau tidak ya saya minta pendapat dari ibu guru di sini. Iya. Baik, Pak. Nah, baik, Pak. Selama ini bagaimana nih Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Bapak mengambil keputusannya jalannya seperti apa? Ya itu tadi Iya. tidak lepas dari musyawarah. Jadi kalau musyawarah kan istilahnya itu suara terbaik, istilah suara terbanyak. Iya. Dan seperti tadi juga menangani siswa yang mogok itu kan Iya. hasil musyawarah. Udah Pak, kita buat surat panggilan saja, kan sudah beberapa apa istilahnya itu beberapa kali penanganan, didatangi oleh guru kelasnya, kemudian disambar dengan siswanya, diobrolin juga tetap tidak hadir. Makanya sekarang ada pemanggilan, Iya. misalnya datang atau ya itu yang diharapkan Iya. nanti bisa berdialog secara apa istilahnya itu secara full gitu dengan orang tua siswa, kemudian jawabannya seperti apa itu. Baik. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin dari kasus yang tadi, prosedurnya bagaimana tuh Pak biasanya langkah-langkahnya? Ya prosedur yang dimaksud itu ya itu identifikasi masalah. Iya. Setelah identifikasi masalah kemudian kan ada apa lah istilahnya itu ada ini ada klasifikasi tuh, klasifikasi masalah, ada ya pengelompokan masalah, kira-kira masalah itu tuh yang paling membutuhkan penanganan secara khusus, ya masalah yang mana, ya kodifikasi lah istilahnya tuh, kodifikasi masalah. Kemudian yang masalah yang paling khusus istilahnya tuh yang membutuhkan apa musyawarah bersama, itu baru dilaksanakan. Oke. Baik, untuk hal-hal ini apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, jadi kan pengambilan masalah itu kita ibarat orang berobat, Iya. orang sakit kemudian harus datang ke ahlinya, kita berobat. Tidak mungkin masalah pilek misalnya, Iya. penyakit pilek lalu diobati obat mencret, kan sudah tidak mungkin itu tuh. Begitupun di dunia pendidikan ini, jadi ya itu kodifikasi masalahnya, jangan sampai masalah itu belum jelas kemudian sudah ditangani. Makanya apa istilahnya itu dipahami dulu permasalahan itu dan kira-kira penanganan seperti apa yang kira-kira efektif tepat gitu kepada permasalahan itu. Jangan sampai nanti salah obat Iya, ya Pak salah ya. obat. Nanti Iya. jadi bisa overdosis atau Iya. mengangkat ya Pak ya. Iya. Oke Pak, di sini dalam hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini menjadi tantangan untuk Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya tantangan itu ya. Iya. Memang kalau di dunia pendidikan itu ya selamanya dianggap tantangan. Iya. Kalau di dunia pendidikan tidak dianggap tantangan, maka tidak ada perubahan. Iya. Seperti ini, seperti kaitannya dengan IT. Di zaman sekarang kan sudah butuh sekali, sudah menjadi suatu kebutuhan tentang IT. Makanya di sini ada target untuk
saya, untuk kami begitu, dan itu tidak lepas dari musyawarah. Targetnya 1 semester atau beli laptop Bu. 1 semester 1 tahun. 1 tahun itu 1 laptop gitu. Itu tantangan itu tuh, tantangan apa ini istilahnya, tantangan kemajuan zaman gitu. Ya, termasuk tantangan pendidikan. Kalau kita stagnan, kita diam saja, tidak mengikuti tantangan itu, ya kita mundur berarti kan. Tertinggal ya Pak ya? Iya. Tertinggal. Baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah butuh waktu gitu? Atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa nih Pak yang Bapak jalankan? Kalau jadwal khusus sih tidak punya, karena kalau apa istilah itu untuk menyelesaikan masalah kan tergantung masalahnya. Urgensi Iya, masalahnya. iya. Misalnya tidak ada masalah lalu dijadwalkan misalnya, ya berarti kan. Iya. Iya, makanya situasional saja. Penanganan masalah itu tergantung masalah itu yang timbulnya masalah apa gitu. Iya. Kalau tidak masalah, ya berarti ya tidak ada gitu. Baik. Di situasional aja ya Pak ya. Jika ada masalah langsung Iya, situasional gitu ya. Musyawarahkan bersama. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya guru-guru lah yang paling banyak kontribusi terhadap penanganan masalah itu sih. Setelah itu ada komite juga. Baik, jadi di sini guru dan komite sangat berperan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan Bapak. Baik Pak, kita sudah hampir di penghujung wawancara kita nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, Pak, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Pembelajarannya, ya keteladanan yang perlu diterapkan di sini. Kalau sekolah yang tidak mewadahi anak buahnya untuk apa istilahnya meneladani tentang pengkaderan kepala sekolah, ya itu sih tidak bagus menurut saya sih. Makanya saya mencari jalan terbaik dengan musyawarah itu kaitannya dengan bagaimana melahirkan guru yang bisa menggantikan posisi saya, karena saya kan tidak akan selamanya dinas di sini. Iya gitu. Pasti ada regenerasi Ya, mungkin ya Pak ya. iya. Iya betul Pak. Jadi Bapak sangat mendukung sekali guru-guru di sini untuk bisa mengambil hal yang baik ya Pak ya, untuk bisa mereka terapkan ke depannya. Iya. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Dan luar biasa saya mendapatkan banyak ilmu dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Iya. Baik Pak, sampai jumpa Pak di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.